Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melanjutkan lagi pembicaraan kita tentang serial daripada Beda Ayat Beda Kata dengan tema utama adalah 7 kualitas sukses membangun pengenalan akan Yesus. Ini merupakan eksposisi dari 2 Petrus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 9. Dalam subtema yang saya bawakan kali ini adalah suplemen, menambahkan pada pengetahuan, yaitu apa? Penguasaan diri. Kita akan melihat secara bersama-sama seperti apa. Video yang saya berikan ini adalah video tentang perjuangan daripada seorang istri, seorang suami untuk mencari kebenaran. Dan ini adalah mereka berdua berdiskusi tentang kepercayaan baru yang diterima oleh Leslie bahwa dia sudah percaya pada Yesus. To say anything because of who you are. Dan dia menyampaikan kepada suaminya yang ateis. Sebelumnya mereka bersama-sama ateis. What does that even mean? Well, I don't know what it means, but I know it's a good Tapi thing. menurut Leslie, No, dia okay, this is menyatakan not bahwa us. memang itu Whatever hal this yang baik is, bagi mereka. okay, it is Gitu. not us. Can you listen to me and not get I am mad? listening to you, Menurut and that's the pandangannya dia, problem. So if tetapi you're serious ditentang about And oleh I am. Miss Okay, Strobel well yang then I tidak don't know what percaya to say to pada you. Yesus. Don't about say whatever anything then, this just is. listen to what I'm trying to say because I'm trying to explain that I felt something that is Padahal maybe more Leslie real than hanya ingin anything I've ever felt in my mengungkapkan life. bagaimana pengalamannya dia. More real. Jadi dia bukan karena dengar saja, tapi dia mengalami sendiri bagaimana dia berjumpa dengan Yesus, You know what? I don't bagaimana want to hear hatinya it. ditarik. Okay? Hun, Nah, where are you going? ini ada sesuatu yang luar biasa adalah ketika Leslie bilang saya mau mencari orang, melaporkan orang hilang. Maksudnya orang hilang itu adalah istrinya yang terhilang dari konsep berpikir mereka yang sebelumnya ateis. Sekarang istrinya yang sudah melalui pengalaman bertemu dengan Yesus sudah mau jadi pengikut Yesus, dan itu bertentangan dengan suaminya. Ini ketika malam hari dia mengingat bagaimana waktu mereka masih muda dulu, dengan cinta yang luar biasa mereka memadu kasih, I love you, ya, Israel. dengan You and only you. satu keyakinan bahwa mereka ateis dan tidak percaya. If Nah, ini adalah seminar dari seorang dokter Habermas yang mana dia memberikan seminar tentang bagaimana mereka harusnya percaya dalam bukti-bukti yang ada, percaya pada Yesus. Ini merupakan perdebatan sengit. Well, thank you for the warning, Dr. Singer. But are you not aware that Gerd Luderman, one of the most Lee famous Strobel atheist New Testament scholars, ingin now believes that the belajar, earliest dia known book of betul-betul luar resurrection biasa, was dia more ingin than mencari 3 years kebenaran after the tentang, cross. tapi Now, dalam these are your colleagues, sir. poin berpikirnya, POV-nya adalah Mr. Strobel? dia mencari bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. How can anyone talk about historical evidence for Nah, the kalau bicara resurrection? tentang The resurrection fakta by nature kebangkitan is a dan miracle. itu mujizat, Right? nah We all bagaimana know miracles mujizat can't bisa be proven scientifically. dibuktikan? Correct, but we don't have to prove a miracle to prove a Tetapi resurrection. dokter ini menyatakan bahwa ngapain Did you kita explain bicara that tentang one? mujizat, You memang just nggak have to bisa. show that Jesus died Tapi and he was seen kamu tinggal afterwards. mencari bukti Right, but the apakah very people terjadi who nggak claim that they kebangkitan saw him are religious dari zealots. orang-orang So in sekeliling. my line of work, we call those biased sources. Karena ada 500 orang yang bersaksi bahwa Yesus You itu see, benar I care bangkit. about the facts for professional and personal reasons. Right, so where are the facts, Dr. Habermas? The resurrection narrative is more legend than it is history. Really? Not according to historical records. Did you know that we have a Dan report dia of the katakan resurrection bahwa with specific fakta orang-orang yang melihat eyewitnesses itu that dates all the way bukan back to within months of the resurrection itself? That source also ratusan adds tahun. that 500 Tapi orang separate yang people melihat saw itu Jesus at the same time. bulanan, jadi We're not beberapa talking bulan decades kemudian or centuries terjadilah after the orang-orang yang cross, melihat dan Mr. mereka Strobel. memberi kesaksian. It's months. Hanya bulanan aja. Nah, ini sampai pada ketika dia mencari kemana-mana, dia meninggalkan anak istrinya, tapi anak istrinya, terutama istrinya yang hamil tua, melahirkan. Dan istrinya meminta tolong Alfie untuk mengurusnya, dan benar dia sudah melahirkan, dia tanpa suami di dekatnya karena suaminya pergi mencari kebenaran menurut tanda petik suaminya. I paged you and I paged you and I paged you. Tetapi Leslie tetap tenang, dia tetap terus berusaha
walaupun suaminya, dia tidak tahu suaminya kemana, tetapi dia tetap terus punya keyakinan yang kuat untuk bisa bercerita kepada suaminya. Anaknya sendiri diajar sudah bisa berdoa, dan anaknya punya kesaksian yang luar biasa. Dia mendoakan akan ibunya. Nah, ini anak mereka yang baru lahir. Namanya Kyle Christopher. Jadi Leslie terus berjuang walaupun suaminya mencari bukti-bukti untuk menyanggah akan imannya, tapi dia sebagai seorang ibu, dia tetap terus menguasai dirinya dengan baik, ya. Nah, ini adalah ketika anaknya sudah mulai semakin besar. Kemudian dia katakan bahwa kamu tidak beritahu orang tuamu, karena orang itu bisa berubah menurut Leslie. Jadi dia punya self control yang baik, dia tahu bagaimana harusnya mereka, sehingga dia menyatakan ini pada Lee Strobel. Tapi Lee Strobel tetap teguh, dibilang tidak. Mereka perlu tahu, ya silakan tahu dari koran saja. Ya, nah ini adalah pergulatan daripada mereka. Dan coba kita lihat teks yang ada, ya, yang dikatakan tentang NDT Gnosei ten enkrateian, ya. Nah, kita sudah tahu bahwa Gnosei itu dari gnosis, itu pengetahuan, knowledge, dan kepada apa? Penguasaan diri. Jadi penguasaan diri adalah disebut dengan enkratein, ya. Enkrateian, ya, self control itu. Nah, coba kita lihat apa dengan knowledge. Knowledge adalah dari kata gnosin, dari kata ginosko, mengetahui secara pengalaman, bagaimana berpengalaman dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita tahu arah mana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, ini sudah dialami oleh seorang Leslie, di mana dia sudah mulai datang kepada Tuhan, dia berpengalaman dengan Tuhan. Bahkan ketika dia mengalami kehamilan, Tuhan juga menopang dia, walaupun suaminya tidak ada. Nah, ini adalah pengetahuan yang kita tahu dari pribadi kita bertemu dengan Kristus, dan merupakan aplikasi, bukan teori. Ya, jadi ini yang langsung berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu belum ada dalam kehidupan Lee Strobel. Nah, kalau self control artinya apa? Bahwa ketika kita mendapat pengetahuan itu, kita mendapat gnosin, maka enkrates itu harus kita tambahkan, yaitu apa? Enkrates itu artinya dari kata en, ya, yang ada di dalam, dan krates yang menguasai, sehingga ini tepatnya dikatakan tentang kekuasaan, kekuatan di dalam, ya, yaitu suatu penguasaan diri yang keluar dalam diri kita sendiri, tetapi tidak oleh diri kita sendiri. Dia masuk di dalam kita, berproses di dalam batinnya kita dan keluar, tetapi bukan karena kekuatan kita yang membuat dia keluar, tetapi itu merupakan ada sesuatu kekuasaan lain, kuasa lain yang melakukannya. Coba kita lihat lagi bahwa ini karakter-karakter yang ada dalam scan kita. Nanti kita akan melihat lebih dalam. Kalau Alfie, iman luar biasa, kebajikan moral, kemudian pengenalan dia dengan Tuhan sudah oke, ya. Kalau Leslie, dia mulai ada bujukan ilahi, kemudian dia tahu bersyukur dan sebagainya, kita sudah lihat dari video sebelumnya. Dan dia juga belajar terus akan Tuhan. Dan saking dia sudah punya pemahaman dengan Tuhan, dia bersaksi kepada suaminya. Nah, apa yang dimaksud dengan penguasaan diri? Penguasaan diri adalah ketika kita melihat Alfie, dia begitu oke, dia menguasai dirinya dalam segala hal. Sedangkan Leslie, ketika dia hamil, dia tetap tenang, walaupun suaminya tidak ada, dia tetap tenang, dan anaknya juga bantu dia berdoa. Jadi dia terbuka apa adanya dengan suaminya. Dia tahu suaminya tidak setuju, tetapi dia tetap mendukung suaminya, dengan dia terus berharap suaminya untuk mengerti. Sedangkan Lee Strobel tidak mau, dia masih tetap tidak menerima hal tersebut.
Nah, konsekuensi logis yang kita harus lihat adalah bahwa kita ini manusia yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Sehingga apa yang kita lakukan adalah dosa. Itu sudah pasti. Rasul Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 22 katakan bahwa sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Batin ini bisa, kuat batin ini. Tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Karena ada hukum lain membuat akal budiku ini agak sulit menerima. Karena apa? Roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Sehingga membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Dan dia katakan ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Artinya Paulus mengakui bahwa ada kelemahan tubuh yang bergumul dalam kehidupan kita. Sehingga teorinya adalah bahwa hanya dalam Kristus yang menebus kita dibenarkan oleh iman padanya. Oke, teori, oke, benar. Ya, batin kita bisa ditebus, hidup kita bisa ditebus. Tapi jangan lupa bahwa dalam aplikasi sehari-hari kita masih ada dalam tubuh yang fana ini, sehingga apa? Kita terus-menerus berjuang melawan dosa itu. Ya, dan inilah perjuangan kita. Konsekuensi logis dari kita semakin mengenal Tuhan, ya, kita sudah mengenal Tuhan, oke. Tetapi Tuhan bilang apa? Harus ada penguasaan diri. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Saya mau katakan bahwa dasar semuanya harus ada kasih. Nah, dari kasih itu kita bergaul, kita berexperience, berpengalaman dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita akan melihat apa? Satu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Itu dibentuk di dalam batinnya kita. Nah, ketika ini ada dalam batinnya kita, maka timbullah sesuatu yang disebut dengan penguasaan diri. Nah, di dalam penguasaan diri inilah yang keluar untuk apa? Untuk melawan akan keinginan tubuh kita, sehingga apa? Kita bisa menguasai diri. Kita tidak lagi dikuasai oleh nafsu kedagingan kita. Tetapi apa? Semua yang ada dalam buah roh itu nyata dalam kehidupan kita karena ada penguasaan diri ini. Sehingga saya boleh katakan ini hal yang luar biasa, bahwa setiap anak-anak Tuhan ketika dia mengenal Tuhan, dia berproses dengan Tuhan di dalam batinnya, tetapi ada pembentukan kekuasaan, kekuatan yang membuat kita menjadi lebih bisa menguasai diri. Seorang yang merokok, misalnya, akhirnya dia berkata, aduh, rokok adalah membuang duit, membakar duit. Saya lebih baik kasihkan kepada istri untuk membeli makanan. Akhirnya dia tidak merokok. Itu sesuatu pengendalian diri yang hadir dalam pemahaman akan Tuhan. Seorang yang membenci saudaranya, ketika pengalaman dengan Tuhan dan dia akhirnya berproses dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan tunjukkan bagaimana dia harus menunjukkan kasih. Apa yang terjadi? Dia bisa berbaikan dengan saudaranya karena apa? Ada penguasaan diri dalam kehidupannya. Sehingga penguasaan diri ini luar biasa karena ada kuasa Roh Kudus yang hadir untuk membuat kita kuat melawan kedagingan kita. Egoisme kita, kecenderungan-kecenderungan kita berbuat salah, kemudian kenakalan, ketidakbenaran yang biasa kita lakukan, itu akan dikuasai karena ada kuasa yang keluar dalam kehidupan kita setelah kita melalui pengalaman dengan Tuhan. Saudara, dalam dasar daripada spiritual formation, kita butuh sekali pengendalian diri. Kenapa demikian? Karena apa? Kita disuruh untuk melatih dirimu beribadah. Lalu orang berpikir bahwa beribadah adalah pergi ke gereja. Tidak. Sebenarnya beribadah bicara tentang eusebia. Itu adalah apa? Kehidupan real kita, kehidupan aktual kita yang harusnya meliputi dari apa? Nanti beribadah itu adalah kita belajar bagaimana bermeditasi firman. Setiap hari saya mendorong teman-teman di dalam WAG saya yang pembacaan Alkitab setahun, terus menerus tiap hari saya kirimkan bagaimana kita mempelajari dan mengenal akan tiap-tiap ayat dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai nanti dengan Wahyu. Terus menerus baca firman. Tetapi
Kalau tidak ada penguasaan diri, kita juga tidak bisa berdoa dengan baik. Kita melatih diri kita untuk apa? Berdoa. Kemudian kita juga bisa melatih kita berpuasa. Tidak gampang berpuasa. Tapi Tuhan inginkan kita untuk membangun spiritual kita dengan kita berpuasa. Bukan hanya itu, tetapi disiplin dalam belajar akan segala hal, dalam pengenalan terus-menerus dengan Tuhan. Kemudian kita disiplin dalam kesederhanaan hidup. Ini yang sulit kita lakukan. Dengan hiruk pikuk euforia daripada kondisi dunia saat ini, kesederhanaan hidup itu bukan dalam pengertian untuk materi saja. Tetapi bagaimana kesombongan kita untuk status di medsos dan sebagainya, harusnya kita jaga diri kita dengan kesederhanaan hidup. Ya, kemudian yang paling sulit adalah mendisiplinkan diri dalam kesendirian. Berapa banyak orang yang punya kebiasaan untuk sendirian dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita tidak perlu berdoa pada waktu itu, kita hanya diam bersendirian dengan Tuhan, kita diam dan biarlah pikiran kita dengan Tuhan bercakap-cakap dan kita menikmati kehadiran Tuhan. Ini adalah dasar dari spiritual formation dan ini sangat membutuhkan akan sebuah penguasaan diri yang luar biasa. Saya baru kemarin kita memakamkan saudara sepupu saya, Yohanes Tatubo. Ya, dia sudah mengalami penderitaan pergumulan sakit sekian lama dan akhirnya dia sudah mempersiapkan dirinya dia untuk untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Dengan luar biasa dia sudah siap dan dia katakan diceritakan oleh mamanya ini umur 92, Yohanes ini baru umur 60 tahun, beda selisih 32 tahun. Mamanya bilang, Yohanes ini berkata bahwa mama nanti saya atau mama yang duluan ya ketemu Tuhan. Ya, karena dia sudah tahu bahwa dia siap-siap untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, ini penguasaan diri. Ketika kita mengalami sebuah pergumulan sakit yang luar biasa, bagaimana kita tenang dan menguasai diri kita? Karena apa? Kita memiliki pengenalan, tetapi kita perlu menambahkan dengan menguasai diri kita. Karena berproses dalam pengalaman itu, kita semakin hari semakin kuat karena ada kekuatan yang Tuhan berikan. Saya mengingat rekan pelayanan saya yang sebelumnya di Persekutuan Doa Oikumene, ya, Ibu Toni namanya. Kami sering menyebutnya demikian. Dia mengalami kanker payudara. Dan ketika dalam pergumulan kemo terus-menerus dia berharap dia disembuhkan, dia terus melayani walaupun dalam kelemahannya. Satu waktu dia katakan kepada saya, Pak Kris, saya dapat anugerah yang luar biasa lagi apa? Kanker saya sudah sampai ke otak. Saya kaget. Ya, tapi puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Dia sudah benar-benar siap, dia sudah benar-benar menguasai dirinya, dia sudah benar-benar tahu akan kondisi dirinya, dan dia sudah siap menghadapi Tuhan. Dan dia katakan gitu, beberapa minggu kemudian dia meninggal dunia, dan kami melihat keteladanan penguasaan diri yang luar biasa. Pada saat ini juga di gereja kami, teman pelayanan kami juga sudah mendapat kanker sampai stadium 4, dan sekarang lagi di rumah sakit. Tetapi selama ini dia memproseskan dirinya mengenal Tuhan, kemudian membangun akan pengenalan, penguatan yang luar biasa dalam dirinya untuk melayani Tuhan. Dan semuanya boleh terjadi hal buruk apapun, tetapi tidak pernah bisa melepaskan kita dari kasih Tuhan yang dahsyat yang amin. Itu luar biasa. Saudara yang terkasih, ini membuat saya ingin terus-menerus kita belajar. Dan kita sudah belajar dari iman, kebajikan, pengetahuan, dan sekarang penguasaan diri. Kita masih ada ketekunan, kesalehan, dan kasih ya yang akan kita lihat selanjutnya. Dan saya mengajak kita untuk terus mengikuti lanjutannya pada episode kelima, yaitu bagaimana kita menambahkan penguasaan diri dengan ketekunan kita. Luar biasa, firman Tuhan ini luar biasa, dan saya harap ini juga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.